Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Saya dari kelas MBS 7D, NIM 195211131. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi yang sudah saya lakukan di Toko Alona atau Toko Petra Baru yang berada di Solo. Selanjutnya adalah mengenai profil dari Toko Alona sendiri. Toko Alona ini merupakan perusahaan retail yang berada di Kota Solo. Perusahaan Alona ini dulunya itu namanya Toko Petra Baru yang terletak di daerah Jalan Kalilarangan. Kemudian pindah lokasi dan dengan nama baru yaitu Toko Alona yang berada di Jalan Gatot Subroto nomor 158 Jayengan Serengan, Kota Surakarta. Toko ini menjual berbagai peralatan, terutama peralatan jahit menjahit. Selain itu juga menjual hiasan, bunga, frame, box, dan fashion, tas, dan lain sebagainya. Untuk slide selanjutnya mengenai produk yang dijual di Toko Alona atau Toko Petra Baru yang ada di Solo. Sedikit menjabarkan, toko ini terletak atau terdapat 2 lantai. Untuk lantai yang pertama itu diisi oleh fashion wanita seperti atasan, bawahan, jilbab, dan lain sebagainya. Selain fashion juga ada beberapa hiasan, bunga-bunga kayak gitu. Selain itu juga ada frame, box kayak gitu. Dan selain itu juga ada beberapa model tas wanita yang berasal dari kulit sintetis. Selain itu juga ada aksesoris, dompet, dan aneka boneka seperti itu. Dan untuk lantai yang kedua itu sesuai dengan identiknya, Toko Alona ini menjual tentang peralatan jahit. Maka untuk lantai yang kedua ini khusus untuk perlengkapan jahit menjahit seperti benang, jarum, terus aneka payet, mote kayak gitu. Selain itu juga ada beberapa gabus ataupun flanel, kain-kain flanel seperti itu untuk perlengkapan jahit menjahit. Selanjutnya itu mengenai apa sih aspek pemasaran yang berada di Toko Alona ini? Nah, aspek pemasaran udah kita ketahui, di situ ada 3. Yang pertama ada segmenting, yang kedua ada positioning, dan yang ketiga adalah targeting. Nah, untuk segmenting sendiri, segmenting itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah segmenting geografis, yang kedua adalah segmenting demografis, yang ketiga adalah segmenting psikografis, dan yang keempat adalah segmenting perilaku. Nah, untuk segmenting geografis sendiri di Toko Alona ini ada 3. Yang pertama kita bahas wilayah, yang kedua kita bahas iklim, dan yang ketiga kita bahas desa ataupun kota. Nah, untuk wilayah sendiri, toko ini masih berada di lingkup perusahaan lokal, masih di area Indonesia dan khususnya di Kota Surakarta. Untuk yang kedua, iklimnya sesuai dengan negara kita yaitu iklim tropis. Jadi toko ini menyediakan bahan-bahan atau perlengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat tropis. Dan yang ketiga adalah mengenai desa atau kota. Nah, kebetulan toko ini terletak di tengah-tengah kota. Jadi berada di keramaian dan berada di pusat perbelanjaan. Nah, selanjutnya adalah segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografis ini Toko Alona atau Toko Petra Baru ini tidak mengkhususkan toko ini untuk siapa. Jadi semua kalangan bisa masuk dan bisa menemukan kebutuhan yang mereka butuhkan. Jadi toko ini untuk semua kalangan. Selanjutnya adalah mengenai segmentasi
psikografis. Untuk segmentasi psikografis ini adalah toko Alona ini menyediakan berbagai perlengkapan rumah tangga, apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu rumah tangga biasanya, ataupun yang biasa dibutuhkan oleh perusahaan atau pengusaha homemade ya, biasanya pengusaha homemade, dan toko ini adalah toko yang terbilang komplit oleh peralatan-peralatan tersebut. Selanjutnya adalah mengenai segmentasi perilaku. Nah, untuk segmentasi perilaku ini, toko Alona ini menyediakan barang-barang komplementer atau barang-barang substitusi untuk kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar Solo Raya. Selanjutnya adalah positioning. Untuk positioning dari toko Alona sendiri, ini menyediakan berbagai jenis kebutuhan rumah tangga, fashion, maupun perlengkapan jahit. Namun di persepsi masyarakat, citra masyarakat, toko Alona ini menyediakan perlengkapan jahit secara lengkap yang berada salah satunya di kota Surakarta. Jadi buat yang mencari peralatan jahit, mereka berpikirannya di toko Alona menyediakan berbagai jenis perlengkapan jahit. Selain untuk melengkapi ataupun menyediakan perlengkapan jahit, maka seiring berkembangnya zaman, seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat, maka toko Alona juga menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekundernya. Selanjutnya mengenai targeting. Untuk targeting sebenarnya toko Alona ini ditargetkan untuk pengusaha atau biasanya pebisnis homemade yang mengekspresikan idenya untuk mendapatkan pendapatan. Jadi mereka membuat kayak misalkan buah tangan, kayak misalkan boneka dari kain flanel, ataupun hiasan dinding, ataupun hiasan bunga-bunga seperti itu. Jadi untuk toko Alona ini biasanya diperuntukkan untuk pengusaha bisnis, namun tidak menutup kemungkinan buat para pelanggan yang lain, buat para konsumen yang lain yang membutuhkan perlengkapan jahit, ataupun mungkin ada yang membutuhkan fashion, ada juga yang membutuhkan kado seperti boneka, frame gitu, juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat bisa membeli di toko Alona tersebut. Untuk selanjutnya adalah mengenai aspek SDM atau sumber daya manusia pada toko Alona atau toko Petra Baru ini. Nah, aspek SDM itu ada 4. Yang pertama ada kompetensi, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada loyalitas, dan yang keempat itu ada disiplin kerja. Nah, saya akan mengupas satu persatu aspek SDM pada toko Alona ini. Yang pertama adalah kompetensi. Untuk seorang karyawan pada setiap perusahaan ataupun setiap toko harus berkompeten dalam bidangnya. Misal seorang kasir harus berkompeten dalam sisi pelayanan ataupun sisi dalam keramah tamahan, kesopanan, serta keakraban terhadap pelanggan. Di sisi lain, seorang pramuniaga juga harus berkompeten dalam menata setiap produk-produk yang akan diperjualbelikan. Mereka harus menata sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan pada toko tersebut. Selain itu, seorang admin gudang pun juga harus berkompeten dalam penginputan data, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau perselisihan dalam proses penjual belian. Untuk yang kedua adalah mengenai motivasi. Nah, untuk motivasi ini sendiri itu adalah sesuatu yang diberikan perusahaan kepada seorang karyawan, yang mana sebuah motivasi itu akan membuat seorang karyawan bersemangat dalam bekerja. Motivasi itu bisa berupa kompensasi, bisa berupa
penaikan jabatan, bisa berupa penunjangan karir, dan macam-macam motivasi itu yang gunanya untuk menumbuhkan semangat seorang karyawan untuk bekerja lebih efektif lagi di dalam sebuah perusahaan. Untuk yang ketiga adalah loyalitas. Loyalitas di sini adalah apa yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan. Untuk yang motivasi tadi itu adalah apa yang diberikan perusahaan untuk karyawan, dan untuk yang loyalitas ini adalah apa yang diberikan seorang karyawan untuk perusahaan, di mana seorang karyawan itu sudah diberikan kompensasi yang lebih, sudah diberikan sebuah penaikan jabatan dan lain sebagainya, maka seorang karyawan harus mempunyai jiwa loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Bagaimana seorang karyawan harus memberikan kontribusi yang lebih sehingga menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. Nah, untuk yang terakhir adalah disiplin kerja. Nah, disiplin kerja di sini itu adalah setiap perusahaan, setiap toko, setiap organisasi itu pasti ada yang namanya disiplin suatu kerja, di mana itu adalah untuk mengukur diri seorang karyawan dalam pekerjaannya. Disiplin kerja ini bukan hanya disiplin tepat waktu, tapi di sini juga mengenai disiplin dalam melaksanakan tugas, dalam mengerjakan apa yang diberikan oleh atasan sehingga bisa mengefektifkan sebuah pekerjaan, sehingga dapat menciptakan sebuah pekerjaan ataupun meningkatkan omset pendapatan dari sebuah perusahaan. Nah, untuk mengenai keadaan sendiri, toko Alona ini berada di kota Soloraya dan bisa dijangkau oleh masyarakat Soloraya, tepatnya di daerah Jayengan, Serangan, Kota Surakarta. Toko Alona ini mempunyai tempat yang cukup strategis, di mana berada di wilayah perkotaan, dan tempatnya sangat luas, parkirannya juga sangat luas, dan terdiri dari 2 lantai yang masing-masing lantai mempunyai ciri khas atau mempunyai klasifikasi tempat tersendiri. Jadi memudahkan untuk konsumen dalam mencari kebutuhannya. Selanjutnya adalah mengenai tata letak dari ruang toko Alona tersendiri. Di sini tata letak itu meliputi, yang pertama adalah desain eksterior, yang kedua adalah desain layout, yang ketiga adalah desain ambience. Nah, untuk desain eksteriornya itu dari luar itu terlihat sangat-sangat luas dan sangat besar. Jadi persepsi masyarakat itu, wah, ini tokonya besar, jadi kemungkinan toko ini adalah toko komplit dan menyediakan secara lengkap. Mungkin bisa jadi persepsi masyarakat juga menyediakan harga grosir maupun eceran, jadi harga yang lebih murah kayak gitu. Dan untuk desain layoutnya sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Di situ ada 2 lantai, lantai yang pertama dan lantai yang kedua, dan masing-masing lantai sudah ada klasifikasi barangnya. Jadi untuk layoutnya Pramuniaga bagus dalam penataannya dan sudah mengklasifikasikan masing-masing jenisnya. Jadi memudahkan untuk pembeli dalam memilih barang yang akan dicari. Dan untuk desain ambience sendiri, desain ambience ini diartikan adalah menonjolkan produk-produk yang ada di toko Alona sendiri. Nah, misal kalau kita di toko batik ya, misal di toko batik itu kalau kita masuk pasti langsung ditonjolkan oleh batik-batik yang mungkin menurut perusahaan itu adalah batik-batik yang mahal, yang mungkin bisa diimpor ke luar negeri, atau mungkin kualitasnya yang bagus, atau mungkin juga desain-desain yang bagus dengan penuh makna. Nah, di toko Alona sendiri ini karena identik dengan mesin
ataupun peralatan jahit, maka ketika kita masuk, maka apa yang ditonjolkan di dalam toko tersebut pasti mengenai kain-kain seperti kain flanel ataupun kain-kain yang untuk peralatan jahit. Bisa juga untuk perlengkapan benang-benang jahit ataupun jarum beraneka ragam, seperti itu untuk desain ambience. Selanjutnya adalah mengenai manajemen relasional yang ada di toko Alona sendiri. Nah, untuk manajemen relasional ini adalah sebuah program permintaan kepada pelanggan untuk mengisi review. Biasanya mengisi review itu biasanya kalau untuk zaman digital seperti ini bisa kita chat lewat WA bisnis kayak gitu. Jadi secara otomatis ketika seseorang itu mengirimkan pesan, maka secara otomatis dari toko ini akan mengirimkan sebuah pesan yang isinya anjuran atau mungkin untuk mengisi review selama pelanggan tersebut membeli pada toko Alona tersebut. Selain di WhatsApp biasanya itu juga ada di kayak sosial media dari toko Alona tersendiri, sehingga kadang pelanggan itu tahu oh hari ini ada diskon sekitar 10%. Nah, maka pelanggan akan berbondong-bondong untuk mengunjungi toko itu. Biasanya selain di toko-toko tersebut biasanya lebih spesifiknya itu biasanya di toko kosmetik kayak gitu. Jadi kayak misal ada diskon perawatan pas hari 5.5 kayak gitu, atau mungkin pas ulang tahunnya kayak gitu. Mungkin ada beberapa diskon-diskon sehingga mereka bisa mempublik atau mengkonfirmasi pelanggan lewat sosial medianya seperti itu. Nah, untuk aspek perilaku pada toko Alona di sini itu ada dua. Yang pertama adalah sebelum pembelian, yang kedua adalah waktu pembelian. Nah, sebelum pembelian apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama adalah cari informasi sebanyak-banyaknya, mulai dari website, sosial media dari toko Alona sendiri, ataupun mungkin dari mulut ke mulut atau review dari orang yang sudah membeli pada toko Alona tersebut. Misal kita seorang pebisnis homemade. Nah, tetangga kita ada yang tahu, kita kedengeran, di sana loh ada toko namanya Alona yang ngejual berbagai jenis perlengkapan jahit menjahit homemade, ada bunga-bungaan hiasan, ada apa flanel, ada busa. Mungkin itu yang kita perlukan dan harganya murah-murah juga loh. Di sana juga ada harga grosir maupun harga eceran. Nah, secara otomatis kita juga akan bikin penasaran, di sana murah-murah, yaudah kita berkunjung ke sana. Mungkin seperti itu. Dan yang kedua adalah waktu pembelian. Di waktu pembelian ini dibagi menjadi 5 tahapan. Untuk yang pertama adalah store kontak, yang kedua adalah mengenai produk kontak, yang ketiga adalah transaction, dan yang keempat adalah consumption, dan yang kelima adalah communication. Nah, untuk store kontak sendiri ini adalah melihat lokasi dari toko Alona ini cocok untuk pembelian kita enggak ya. Misal kayak tokonya besar, mungkin dari review dari tetangga kita, itu bagus, mungkin kita kayak kita kayak ingin cari tahu di sana itu ada apa aja ya gitu, mencari informasi. Yang kedua adalah mengenai produk kontak. Nah, produk kontak di sini itu adalah pelanggan mencari barang. Mungkin kita mencari barang dari sosial medianya apa ya? Di sini ngejual ini. Ini mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita secara otomatis akan melakukan pembelian ke sana. Selanjutnya adalah mengenai transaction. Transaction di sini adalah setelah kita mencari-cari, kita ke sana dan ternyata di sana ada
kebutuhan yang kita butuhkan. Misalkan di sana ada jarum jahit, ada benang jahit yang beraneka macam warna ataupun ketebalan. Nah, kita melakukan pembelian di sana dan kita melakukan transaksi di sana. Selain itu, tahapan yang keempat itu adalah mengenai consumption atau konsumsi. Nah, setelah berjalannya ketiga tahapan di atas, nah di situ ternyata itu harganya worth it buat kita, buat kebutuhan bisnis kita. Nah, secara tidak langsung kita akan terus-menerus pembelian ulang di toko Alona tersebut. Dan yang terakhir adalah communication. Nah, communication ini adalah yang diperlukan oleh pelanggan. Jadi, toko Alona ini harus memberikan update-update terbaru ataupun foto-foto terbaru ataupun produk-produk terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga pelanggan dengan mudahnya untuk mencari ataupun setidaknya mengetahui apa yang kita butuhkan itu ada nggak ya di sana. Nah, semisal ada, kita pasti akan melakukan pembelian. Selanjutnya adalah mengenai pengelolaan bisnis retail pada toko Alona sendiri. Nah, di sini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengaturan rak penyimpanan. Yang kedua adalah menandai produk dengan barcode. Dan yang ketiga adalah mencatat transaksi di komputer. Yang keempat adalah manajemen inventory. Nah, untuk yang pertama adalah pengaturan rak penyimpanan. Nah, sudah kita ketahui tokonya besar, luas, pastinya di situ ada beberapa rak untuk penyimpanan. Dan di toko Alona sendiri ini adalah sudah sesuai dengan prosedur yang ada pada toko Alona. Mereka mengklasifikasikan produk-produk sesuai dengan rak penyimpanan yang ada pada toko tersebut. Jadi memudahkan konsumen untuk membeli produk-produk tersebut. Untuk yang kedua adalah menandai dengan barcode. Jadi misal kayak bunga itu barcode-nya apa, jadi sudah sesuai dengan apa yang dicatat di komputer dan apa yang disediakan, apa yang displaykan di toko seperti itu. Jadi untuk mempermudah kasir atau pelanggan untuk mencari atau membeli produk tersebut. Jadi misalnya pelanggan, "Mbak, saya mau beli ini, barcode-nya ini." Oke, nanti seorang kasir tinggal mencari, "Oh, ini masih nggak ya stoknya?" Misal mau beli banyak, "Ini masih nggak ya stoknya?" Kayak gitu. Nah, untuk mencatat transaksi di komputer sudah pasti. Nah, itu seorang kasir itu harus berkewajiban mencatat setiap transaksi yang dilakukan pada toko Alona tersebut untuk mengetahui stok yang masih atau stok yang sudah habis kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir adalah manajemen inventory. Nah, ini adalah pengecekan atau pengecekan ulang yang dilakukan oleh seorang karyawan, di mana pengecekan ini untuk mengetahui barang yang ada pada toko itu stoknya masih atau habis, stoknya masih ada berapa, sehingga bisa untuk cross check atasan untuk pembelian ulang kepada distributor kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, apabila ada perkataan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.